Baik, kembali lagi di seri dalam pembuatan Django blok sederhana. Di video sebelumnya saya akan merekap beberapa rangkuman. Seperti sebelumnya, kita membahas apa yang telah kita buat dalam pembuatan model, post, migrasi, database, dan mengelola data di admin dashboard. Mungkin pertama-tama saya ingin memperbaiki aplikasi konten dalam kelas post. Gimana cara memperbaikinya? Kita bisa kembali ke VS Code. Di sini kita ke model, kita hilangkan S pada post, kemudian ke admin, kita hilangkan S, dan pada saat mengimport juga kita hilangkan S. Kita kembali ke browser, kita refresh, maka aplikasi konten post kita memiliki kalimat yang sesuai, tidak memiliki lebih kata S di belakang. Baik, sekarang bagaimana cara menambahkan post di admin dashboard? Di sini kita bisa menambahkan dengan klik add. Misalkan kita ingin membuat title, kita namakan saja Django blog. Kemudian kontennya belajar Django blog di era coding channel. Misalkan gitu, kita bisa simpan. Sini kita bisa melihat Django blog success yang sudah disimpan ke database, dan kita bisa melihat di post kita memiliki satu artikel atau post yang kelas yang sebelumnya kita buat dengan title Django blog. Jika kita bisa melihat detailnya, kita bisa klik sini, kita bisa melakukan modifikasi ataupun menghapusnya jika kita menginginkan post yang berbeda. Di sini saya akan biarkan, kita bisa simpan. Sekarang bagaimana cara membuat view untuk mengambil data dan menampilkannya ke browser? Sini langkah pertama adalah kita ke view. Kita ke view. Sebelumnya kita membuat kelas homepage dengan return hello simple block. Kali ini kita akan memodifikasi dengan beberapa perubahan. Misalkan kita menginginkan, kita bisa hapus, kita namakan post. Sini sebelumnya kita harus import from .models. Seperti di sebelumnya kita membuat models dengan kelas post. Sini kita namakan saja post, kemudian kita bisa mengambil object check.all. Kemudian kita bisa mereturn render request. Misalkan kita ingin membuat homepage HTML, nanti kita akan membuat file bernama homepage dengan beberapa perubahan dengan menambahkan template pada aplikasi kita. Kemudian nama dari kelas post. Di sini kita akan melakukan penjelasan sedikit. Untuk penjelasan dari post object all, ini adalah mengambil semua data yang ada di tabel post yang model yang sebelumnya kita buat. Kemudian di sini kita ada function render untuk mengirim data ke file template home page
yang filenya tipenya adalah HTML untuk menampilkan data. Kemudian kita bisa menambahkan URL untuk view. Agar bisa diakses, tambahkan URL di file urls.py. Sini seperti sebelumnya kita bisa melihat kita sudah menambahkan view homepage dengan request homepage. Setelah pad ini mungkin saya tidak akan melakukan perubahan karena saya ingin padnya tidak terlalu panjang. Kemudian kita bisa membuat template HTML. Selanjutnya buat file template untuk menampilkan data. Di sini kita bisa membuat folder yang bernama template di dalam aplikasi Jinggo. Di sini kita bisa menamakan template. Maaf nggak isi s, template. Sebelumnya saya simpan. Di sini sebelumnya saya membuat yang namanya homepage HTML. Sini juga kita bisa simpan terlebih dahulu homepage. Kemudian kita bisa memodifikasi. Mungkin saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak tentang HTML. Mungkin jika teman-teman belum paham, bisa membaca dokumennya langsung di HTML ataupun browser yang lain, apa dari pengertian meta, apa saja fungsi dari meta, ataupun ingin membuat template sendiri menggunakan HTML, itu sangat bisa. Ini saya akan melakukan sedikit beberapa meta untuk mengimprove SEO, mungkin yang dikenal dengan Search Engine Optimization. Sini kita akan membuat nama title, Jinggo blog. Dan ini adalah body untuk menampilkan data kita. Misalkan saja di sini kita akan menggunakan H1 dengan, maaf ini ada typo, Jinggo blog. H1 di sini misalkan daftar posting. Kemudian kita bisa membuat misalkan berupa list. Sini kita bisa melakukan map for post in post. Sini saat mungkin teman-teman bisa mengikuti atau melakukan beberapa modifikasi jika ingin membuat perubahan. Di sini saya akan melakukan template sederhana untuk menampilkan data apa-apa saja yang kita buat sebelumnya di admin dashboard. Post seperti sebelumnya, kita membuat post dengan nama title dan juga konten. Misalkan itu kita bisa akhiri dengan N4. Kita simpan. Saya akan menjelaskan sedikit dari file HTML kita yang kita buat. Mungkin dari function dari Jinggo ini adalah pengulangan untuk setiap data post yang dikirimkan dari view. Dan di sini kita memiliki title dan juga konten.
Kemudian untuk menjalankan setelah dan pastikan semua file yang kita modifikasi sebelumnya sudah tersimpan dan kita telah melakukan template sederhana yang kita buat dengan Django. Kita bisa simpan dan pastikan server sudah berjalan. Kita ke browser dengan kita bisa membuka tab baru, localhost 8000 dan enter. Maaf, ada beberapa warning. Di sini template does not exist. Baik, kita akan melakukan debug terlebih dahulu untuk bisa nge-solve beberapa problem. Sini kita bisa ke URL, bisa ke homepage dan request, menghubungkan nama homepage. Coba saya akan lakukan modifikasi di sini dengan menambahkan S, simpan. Kita kembali ke browser, kita refresh. Nah, akhirnya ternyata setelah kita melakukan beberapa debug, di sini template memerlukan S di belakang. Mungkin teman-teman bisa membaca dokumentasinya langsung di Django Project untuk mengetahui apa-apa saja yang bisa kita gunakan di template ataupun aplikasi Django kita. Sini kita sudah berhasil mendaftarkan postingan kita yang kita namakan Django Blog. Dan di sini adalah konten yang kita tampilkan, belajar Django Blog di era coding channel. Misalkan kita ingin menambahkan lagi, saya ingin membuat Django Blog 2. Di sini saya akan buat belajar Django di channel YouTube dari era coding. Kita bisa simpan. Kita memiliki dua list, kita bisa kembali ke browser, kita refresh dan kita menampilkan Django Blog 2. Seperti sebelumnya, kita membuat title dan konten di model kita. Dan kita juga bisa menampilkan tanggal pembuatan dan pembaruan. Misalkan saya ingin menampilkan dari template, kita bisa menambahkan post create at untuk mengetahui kapan post ini dibuat. Kita bisa refresh. Di sini kita bisa mendapatkan format tanggal hari ini yang kita buat. Terima kasih sudah menonton. Kita akan melanjutkan di video selanjutnya.